Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sebuah materi yang sangat amat penting. Materi apakah itu? Nah, jadi teman-teman, materi yang akan kami presentasikan itu adalah mengenai masyarakat multikultural dan juga perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Nah, teman-teman, berikut merupakan video dari kelompok kami. Selamat menyaksikan! Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang suku Karo. Nah, yang pertama yaitu adalah sejarah dan latar belakang suku Karo. Suku Karo adalah salah satu etnis yang mendiami wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Mereka termasuk dalam rumpun Batak, namun memiliki identitas, adat, dan bahasa sendiri yang membedakan dari suku Batak lain seperti Toba atau Simalungun. Suku Karo diperkirakan telah mendiami kawasan Tanah Karo sejak ratusan tahun yang lalu, hidup dalam sistem marga dan adat istiadat yang kuat. Nah, yang kedua ada kesenian dan kebudayaan. Kesenian Karo sangat kaya, terutama dalam bentuk musik tradisional seperti gendang Karo, serta seni rupa dan ukiran yang biasa ditemukan pada rumah adat atau ornamen upacara. Kebudayaan Karo menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan adat, seperti sistem margasi 5 atau 5 marga besar dan rakursi telu atau struktur kekerabatan sosial. Nah, yang ketiga adalah bahasa daerah. Bahasa Karo adalah bahasa utama yang digunakan oleh masyarakatnya. Bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Batak Utara dan memiliki dialek sendiri yang membedakannya dari bahasa Batak Toba maupun Mandailing. Nah, yang keempat yaitu tari tradisional. Tari tradisional yang terkenal dari suku Karo adalah tari landek, yang biasanya ditarikan saat upacara adat dan pesta rakyat. Tari ini melambangkan kebersamaan dan syukur dengan gerakan tangan yang khas mengikuti irama musik gendang Karo. Nah, yang kelima ada pakaian adat. Pakaian adat suku Karo disebut wis Karo, terbuat dari kain tenun khas. Wis ini dipakai dalam berbagai bentuk, yaitu selempang, ikat kepala, atau sarung. Warna dominan biasanya merah, hitam, dan emas, dan memiliki motif khas yang syarat makna budaya. Pada suku Karo terdapat penutup kepala yaitu tudung dan bulang-bulang, serta jenis wis yaitu wis nipes dan bekabuluh dan wis gara. Nah, jadi yang keenam itu ada makanan tradisional. Beberapa makanan khas suku Karo antara lain yaitu yang pertama adalah babi pangkang Karo atau biasa disebut dengan BPK, yaitu daging babi yang dipanggang dan disajikan dengan sambal andaliman. Nah, yang kedua ada triptes, yaitu sup daging sapi dengan bumbu khas dari perut sapi. Nah, yang ketiga ada jimpa, yaitu kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Nah, yang ketujuh ada daerah persebaran. Suku Karo mayoritas tinggal di Kabupaten Karo atau Tanah Karo, tetapi juga banyak tersebar di wilayah sekitar seperti Deli Serdang, Langkat, Medan, dan sebagian Aceh Tenggara. Persebaran ini terjadi karena migrasi ekonomi maupun karena bencana alam atau seperti erupsi Gunung Sinabung. Sekian dari saya, terima kasih. Suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya, imigran asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi. Namun, mereka pindah ke dataran tinggi yang masih didiami suku Toraja hingga saat ini. Kata Toraja memiliki asal-usul. Orang Bugis menyebut Toraja sebagai Toriaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Kemudian orang Luwu menyebut Toriajang yang berarti orang yang berdiam di sebelah barat. Kesenian dari suku Toraja ada berbagai macam. Yang pertama yaitu tarian tradisional yaitu tari manimbong. Kemudian ada kerajinan tangan yaitu kain tenun dan ukiran kayu. Kemudian kesenian yang ketiga yaitu ada upacara adat, contohnya seperti rambu solo. Baju adat dari suku Toraja yang pertama yaitu baju poko untuk wanita dan kemudian ada sepa talung untuk pria. Bahasa daerah dari suku Toraja yaitu Toraja Sadan, Talondo, Toala, Tae, Mamasa, dan Kalumpang.
Suku Toraja menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari suku Banjar. Suku Banjar berasal dari Kalimantan Selatan dan terbentuk dari perpaduan etnis lokal seperti Bukit, Maanyan, Lawangan, dan Ngaju. Meski termasuk rumpun Dayak, mereka memiliki identitas budaya khas karena pengaruh kuat budaya luar, terutama Melayu dan Jawa. Proses Islamisasi serta interaksi dengan masyarakat Melayu, Jawa, Bugis, dan Cina membentuk adat dan gaya hidup mereka yang berbeda dari suku Dayak pedalaman. Dalam mitologi Dayak Meratus, suku Banjar diyakini berasal dari Bangbang Basiwara, adik Sadayuhan, leluhur suku Bukit. Karena tinggal di pesisir dan lebih awal terpapar pengaruh luar, mereka sering disebut sebagai Dayak Pesisir. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui sejarah dari suku Banjar, kita akan masuk ke dalam seni tradisional Banjar. Yang pertama itu adalah Mandihin, yaitu puisi rakyat anonim dengan iringan rebana penuh nasihat dan humor. Yang kedua itu adalah Balamu, tradisi bercerita berisi pesan keagamaan dan sosial. Yang ketiga itu adalah Mamanda, yaitu teater tradisional yang bertema kisah rakyat dan sejarah. Yang keempat itu adalah musik panting, yaitu musik khas Banjar dengan alat panting, iringan lagu, dan tarian. Yang keempat itu adalah Hadrah, yaitu musik rebana untuk upacara keagamaan. Nah, selanjutnya itu adalah membahas mengenai kebudayaan Banjar. Yang pertama itu adalah upacara melabu, yaitu tradisi menghanyutkan sesajen di sungai untuk leluhur. Yang kedua itu adalah pasar terapung, yaitu tradisi jual beli di atas perahu. Yang ketiga itu adalah pakaian sasirangen, yaitu kain adat bermotif khas. Berikut merupakan budaya dari suku Banjar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tari tradisional dari suku Banjar. Yang pertama itu adalah Baksa Kembang, yaitu tari klasik sejak era Hindu. Yang kedua, Banggandut, tari berpasangan bernuansa erotis. Dan yang ketiga itu adalah Baksa Dadat. Selanjutnya kita akan membahas pakaian adat Banjar. Yang pertama itu adalah Baamar Galung Pancar Matahari, yaitu mahkota dan sanggul untuk pernikahan yang digunakan oleh wanita. Yang kedua itu adalah Babaju Kun Galung Pecinan, yaitu baju adat sejak abad ke-19. Yang ketiga itu adalah kain sasirangan, yaitu kain yang memiliki motif khas untuk pakaian adat dari Banjar. Setelah itu semua kita akan masuk ke dalam makanan khas Banjar. Yang pertama itu adalah nasi ambak, yaitu nasi lengkap dengan lauk. Yang kedua itu adalah sate Banjar, sate yang berbumbu kacang khas dari Banjar. Yang ketiga itu adalah ikan gurami bakar, gurami dengan bumbu khas Banjar. Yang keempat itu adalah ketupat yang berisi beras padat disajikan dengan lauk. Dan yang kelima itu adalah pukis, kue dari tepung dan santan. Dan yang terakhir itu adalah redom, yaitu minuman jahe dan rempah. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia itu kaya akan keberagaman, baik itu seperti agama, suku, budaya, hingga kebiasaan. Hal tersebut membuat kita disebut sebagai masyarakat multikultural karena kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan kita dapat hidup berdampingan di dalam satu wilayah. Namun, kita juga tidak lepas dari perbedaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan seperti perbedaan pekerjaan, status sosial, dan masih banyak hal-hal yang lain. Nah, jadi selanjutnya kami akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari ketiga suku yang sudah kami perkenalkan. Nah, yang pertama itu adalah persamaannya. 1. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Yang kedua itu adalah rumah adat khas. Mereka memiliki rumah adat yang menjadi identitas budaya dan pusat kegiatan komunal dengan ciri khas masing-masing, arsitektur yang kuat. Yang ketiga itu adalah penghormatan leluhur. Ketiga suku ini menunjukkan penghormatan yang mendalam kepada leluhur mereka masing-masing. Selanjutnya adalah perbedaan. Suku Karo, Banjar, dan Toraja memiliki perbedaan spesifik dalam budaya dan adat.
Suku Karo berasal dari Sumatera Utara, menganut sistem marga, dan memiliki rumah adat Siwalu Jabu. Mereka menganut Kristen, Islam, dan kepercayaan lokal Perbegu. Lalu selanjutnya itu adalah suku Banjar. Dari Kalimantan Selatan, memiliki tradisi Islam yang kuat, rumah adat, hubungan tinggi, dan upacara seperti Ba'anyun anak. Mereka tidak memakai sistem marga, tetapi nilai kekeluargaan tetap penting. Selanjutnya suku Toraja dari Sulawesi Selatan dikenal dengan rumah tangkonan dan upacara pemakaman Rambu Solo. Mereka menganut Kristen dan kepercayaan leluhur Alu Todolo. Ketiganya sama-sama menjunjung tinggi adat dan kekerabatan, namun dengan bentuk dan nilai yang berbeda. Nah, jadi itu tadi merupakan persamaan dan perbedaan dari ketiga suku tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap suku-suku itu pasti memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga perbedaan kita ini, kita harus saling menjaga toleransi kita agar tidak terjadi konflik satu sama lain. Kita harus menciptakan suasana yang damai dengan saling tolong-menolong, saling bekerja sama, dan masih banyak hal yang lain. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan gejala sosial dalam masyarakat multikultural dari ketiga budaya tersebut, baik gejala positif dan gejala negatif. Adapun gejala positifnya itu adalah integrasi sosial, toleransi, kerjasama lintas budaya, perkawinan campuran atau amalgamasi, alkulturasi, asimilasi, dinamisme, dan kreativitas budaya. Dan adapun gejala sosial negatifnya itu adalah perbedaan nilai dan norma, diskriminasi, prasangka, stereotip, entosentrisme, primordialisme, persaingan ekonomi, politik identitas, disintegrasi sosial, dan marginalisasi. Nah, jadi teman-teman, berikut tadi merupakan gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, jadi dari setiap hal atau dari setiap suku-suku yang kita anut, pasti memiliki gejala sosialnya masing-masing. Dengan ini berakhir sudahlah presentasi kami pada hari ini. Kiranya dengan adanya presentasi kami ini, kita semua makin memahami apa itu mengenai persamaan dan perbedaan dalam masyarakat dan juga gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami ucapkan terima kasih.